Temanya apa nih? Kalau nggak percaya Habib sama dengan komunis, kata UAS, Ustadz Abdus Somad. Ustadz, udahlah, jangan membuat umat ini bingung, jangan membuat umat ini terbodohi gitu. Umat itu mendapatkan pencerahan dari antum biar cerdas. Jadi misalnya begini, Al-Ustadz, ada Habib mengatakan bahwa Sayyid itu merupakan zuriyah Nabi dari kalangan Syiah, gelarnya Sayyid. Nah, yang ngomong Habib, Al-Habib Umar, Al-Habib Asli Umar Asghaf, Lampung. Kata beliau, qala Habib Umar Asghaf, bahwasanya Sayyid itu merupakan gelar untuk keturunan Nabi Syiah. Kemudian Syekh itu merupakan gelar untuk keturunan Nabi yang dari Wahabi. Nah, kalau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, zuriyah Nabi gelarnya apa? Habib katanya. Saya nggak percaya itu. Apakah saya ini seorang komunis? Taruhlah saya ateis yang katanya nggak percaya dengan Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, itu ateis. Komunis juga begitu. Kalau misalnya saya nggak percaya Habib sama dengan nggak percaya Tuhan, kan nggak mungkin. Habib kan bukan Tuhan, Nabi aja bukan, wong cucu aja belum jelas. Kalau misalnya ada Habib yang ngomong di Tarim itu semua orang Tarim itu adalah wali. Nah, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, nggak semudah itu mendapatkan kedudukan sebagai waliullah, saudara. Nah, kemudian di Tarim itu jalanannya tidak diaspal, karena di Tarim itu untuk menghormati jejak telapak kaki para wali. Saya nggak percaya, karena memang benar kenyataannya di Tarim itu diaspal, saudara. Saya nggak percaya. Misalnya Habib Abdus Somad mengatakan bahwa di Tarim itu tidak diaspal. Di Tarim Azul Maut tidak diaspal dikarenakan bekas telapak kaki para wali agar jangan tertutup. Sementara kenyataannya di Tarim kenyataannya itu diaspal jalannya. Jadi kalaupun ada 100.000 ulama yang mengatakan di Tarim itu tidak diaspal, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena kenyataan yang saya lihat dari postingan-postingan teman-teman yang ada di kota Tarim, ternyata Tarim itu jalanannya diaspal. Nah, di situ saya tidak percaya, walaupun yang ngomongnya ulama. Kenapa? Omongannya bertentangan dengan kebenaran, dengan kenyataan, dengan fakta. Nah, dari mana dia tahu? Dia tahunya dari kitab. Masalah dia mengimani kitab yang mengatakan seperti itu, sementara apa yang ditulis di dalam kitab itu tidak sesuai dari kenyataan, saya tidak ikut kitabnya. Gitu, saudara. Kitab itu bukan Al-Quran. Kitab-kitab karangan manusia itu bukan Al-Quran. Nah, bukan juga hadis. Kalau kami di Aceh ini, yang ditanamkan ke dalam hati kami bahwa yang tidak bisa diubah, ditambah, dikurang itu Al-Quran dan juga hadis. Kalau udah ditambah udah palsu, dikurang juga palsu. Jadi begitu, saudara. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang tidak percaya Habib itu merupakan komunis, saudara. Saya nggak percaya. Nah, toh Habibnya sendiri ada yang komunis. Masa ada Habib nggak percaya Habib? Kan nggak mungkin. Mana TJ Habib? DNID itu bukan Habib, nggak diakui oleh Rabitoh. Oh, karena dia PKI. Oke. Musuh Al-Munawwar, oh itu bukan Habib TJ, kan tidak diakui oleh Rabitoh. Nah, nggak apa-apa juga. Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah yang di Kalimantan itu nggak diakui oleh Rabitoh juga.
Ya salam, saudara. Terus kalau di Tarim itu, selama kami di Tarim, kata Habib nih, Munib menantunya Unyil. Selama kami di Tarim itu, kami tidak pernah melihat wajah perempuan. Kami tidak pernah melihat aurat perempuan, saudara. Nah, kata dia, mau mengatakan bahwa di Tarim itu aurat perempuan tidak nampak. Boleh. Kalau dia nggak lihat ya nggak apa-apa, bagus. Ngapain coba kita jauh-jauh ke Tarim cuman buat lihat aurat perempuan? Cuman kalau dibanding-bandingkan dengan Indonesia, jangan. Di sini ada juga yang non-muslim, bukan semuanya Islam, ada yang kafir. Mereka mau menampakkan auratnya ya silahkan, bukan urusan kita. Ya kita jangan nengok. Gitu. Tapi kalau saya nengok, apakah saya salah? Enggak. ente sesat mengatakan bahwa melihat aurat perempuan itu tidak berdosa. Enggak, saya nggak mengatakan tidak berdosa. Tapi kalau sekali lihat, jangan pejam matamu. Nggak apa-apa. Sedekah itu. Nah, pas saya lihat perempuan itu lagi buka celana, saya nggak berkedip. Saya tompang lagi pakai korek kayu itu. Nah, nggak apa-apa itu. Tapi kalau udah berkedip, itu dosa. Makanya saya kalau melihat perempuan cantik ini itu segala macam itu nggak berkedip. Nah, kalau nggak berkedip ya nggak dosa. Bahkan trik supaya tidak berkedip, pas lihat, jangan pakai wow. Biasanya orang pakai wow. Wow, berkedip itu. Saking semakin mulutnya lebar, semakin matanya melotot, saudara. Gitu. Jadi kalau nggak percaya Habib sama dengan komunis, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah, adanya yang Maha Pencipta, itu komunis. Boleh jadi. Itu ateis, pasti. Masa Habib disetarakan dengan Tuhan? Kan nggak masuk akal itu, Ustadz Somad. Kalau nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah, adanya yang Maha Pencipta, itu komunis. Boleh jadi. Itu ateis, pasti. Masa Habib disetarakan dengan Tuhan? Kan nggak masuk akal itu, Ustadz Somad. Ini mohon maaf, ya. Ini kita berlogika aja. Ustadz Somad mengatakan di Tarim itu tidak diaspal jalannya karena jejak para wali. Terus, ini taruhlah betul seperti Ustadz Abdul Somad bilang. Terus di Arab, jejak para nabi, jejak Nabi Ibrahim, jejak Nabi Ismail, itu bekas telapak kaki Nabi Ismail juga di semen. Aduh, Masya Allah. Itu jejak Nabi, jejak Rasulullah, jejak keluarga Rasulullah yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Itu di aspal kok. Terus di Tarim, faktanya saya nyari tahu fakta dalam minggu ini, apakah benar bahwa Tarim itu tidak diaspal jalannya. Ternyata aspal, lebar, lurus, mulus. Berarti bohong dong. Nah, kalau kita bilang bohong, seorang ustadz nggak mungkin bohong. Seorang ustadz nggak mungkin berdusta. Terus apa coba? Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, apa coba? Apakah itu khilaf, sabqul lisan? Saya sekarang apa yang diomongkan saya cari tahu. Cuman Fagil Muqaddam tidak ada videonya. Fagil Muqaddam yang Mi'raj bersama seekor kambing. Itu ada di kitabnya. Saya undang orang yang mengerti kitab, yang tahu kitabnya. Kita undang. Ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang tidak sesuai fakta, kemudian dibantah oleh orang lain, bukan orang lain itu yang disebut tukang fitnah, saudara. Misalnya gini, kita mengatakan bahwa di Tarim itu tidak diaspal karena mereka sangat menghormati adanya bekas telapak kaki wali, makanya jalanannya tidak diaspal. Yang ngomong seperti itu tidak sesuai dengan faktanya, dialah tukang fitnahnya. Seolah-olah Tarim itu miskin sekali, sampai untuk aspal jalan pun tidak punya budget.
Nggak boleh seperti itu. Ya, seorang yang sudah masyhur, seorang yang dianggap alim, seorang yang menjadi mubalik, seorang al-ustaz, seorang guru, seorang yang memiliki gelar yang panjang sekali, nggak boleh bohong. Bohong dosa. Kalau di Aceh itu, kalau bohong itu nanti ekornya tumbuh jadi anjing gitu. Ya, bohong itu jadi anjing kalau di Aceh. Kita ditakut-takuti sama orang tua kita dulu. Tumulit yang tulit timohiku jikase. Siapa yang dusta, tumbuh ekornya jadi anjing gitu. Nah gitu ya. Tarim jalannya paving block, pakai dana kas RW. Bang, aspal bang, aspal. Yang ada tulisan, selamat datang di kota Tarim. Itu aspal bang. Aspal. Ada les jalannya lagi. Aspal. Ada yang bilang, kalau nggak percaya kepada Habib, kepada Habaib, sama dengan komunis, sama dengan ateis. Saya nggak. Selama saya bersyahadah 2 kalimah syahadah, yang saya yakini, yang saya saksikan, yang saya ikrar, saya belum komunis, belum ateis, saudara. Perkara orang mau ngomong saya ini ateis, komunis, kafir, syiah, wahabi, apapun lah, terserah kalian. Tapi tidak akan mengubah, tidak akan membatalkan syahadah saya. Saya nggak percaya dengan omongan si Bahar. Dan kalaupun saya percaya omongan dia, berarti saya bodoh. Kalau saya nggak percaya, saya nggak akan kafir, nggak akan membatalkan syahadat saya. Contoh nih, bagaimana kita mau percaya, Ustadz? Si Bahar itu menyebutkan dia keturunan ke-29 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapaknya 34. Berarti bapak dia manggil dia kan Datuk. Terus dia ralat. Bukan 28, tapi 38. Bapaknya 33, berarti dia 34. Bagaimana kita mau percaya? Wong dia sendiri pun tidak jelas. Faham ya? Terus ada yang mengatakan Rasulullah meninggalkan 2 pusaka, yakni Al-Quran dan Al-Habib. Al-Quran, kalaupun ente ikut kepada Al-Quran, sedangkan ente tidak percaya kepada habaib, maka ente sesat. Bagaimana ceritanya? Sesuai dengan apa yang saya yakini selama ini, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di Aceh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 2 perkara, bukan harta, bukan tahta, bukan kekayaan, melainkan Al-Quranul Karim wa sunnatin Nabi. Hadis maksudnya, bukan Habib. Kemudian ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Yang benar-benar ulama, saudara. Bukan ulama abal-abal, saudara.